sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, selalu kami alami dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, hidup kami terfokus kepada Allah. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengar firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang menguasai hidup kami, bahkan ruangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau perlengkapi hamba-Mu cara khusus. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Semuanya sehat? Amin. Puji Tuhan, semuanya sehat. Sudah terlihat dari wajah-wajah yang manis. Wow. Semuanya sukacita. Tidak ada beban. Ya, tidak ada beban. Coba lihat kiri kanan. Wajahnya wajah yang penuh beban apa wajah sukacita? Iya ya. Luar biasa. Ya, wajah yang tidak ada beban, walaupun sebenarnya banyak pergumulan hidup, tetapi wajahnya penuh sukacita. Karena tanggal 1 kita mau Imlek, wah sukacita semua. Haleluya. Kita bersyukur kita ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini, yang terambil dari surat Efesus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Saya akan baca bagi kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini sangat jelas sekali ya, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau tema kita adalah melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Kemurnian hati merupakan standar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kita dituntut supaya kita murni di dalam mengiring Tuhan, ya. Tidak ada embel-embel yang lain. Di minggu kedua yang lalu kita belajar, ya, bagaimana sikap seorang pelayan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah Allah dengan benar. Kedua, memberi yang terbaik, rela berkorban. Apa yang terbaik? Kita beri waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Ketiga, bahwa peka terhadap teguran, peka terhadap peringatan. Kalau sudah ada kode jangan ke situ, jangan ya. Itu waktu saya sampaikan di tanggal 9
yang lalu, minggu yang lalu Pak Gembala juga menyampaikan mengapa sih kita harus melayani, karena kita ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan sepatutnya kembali memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Kembali memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan kita, maka Tuhan menghendaki supaya umat ciptaannya itu menyembah Dia, memuliakannya dengan baik. Tadi pagi saya sudah menyampaikan bagaimanakah karakter daripada seorang pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan itu. Ya, kalau kita baca tadi pagi saya sampaikan bahwa di dalam pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32 ini, tadi pagi saya bagi 3 poin. Bahwa ayat 17 sampai ke 19 itu berbicara tentang kehidupan yang belum merdeka, yang belum dibaharui di dalam Yesus. Ya, cirinya, ciri daripada orang yang belum diperbaharui di dalam Yesus, ya, pikirannya tumpul, pikiran sia-sia, hidup dalam kebejatan, sombong. Ya, tadi pagi saya jelaskan apa sih itu pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia adalah kehidupan yang tidak hidup di dalam kebenaran. Pikirannya kosong, hidup dalam kesombongan. Perasaan mereka sudah tumpul semuanya. Itu di ayat 18-19 disampaikan di sana. Tidak punya rasa lagi kepada orang lain. Sudah hilang rasa. Kalau hilang rasa, saat ini bahaya. Kita sudah mulai mengasingkan diri. Nggak ada rasa lagi. Makanan ini nggak ada rasa. Jangan-jangan saya jangan-jangan lagi. Jadi kita isolasi mandiri. Nah, inilah yang disampaikan di sini, bahwa kehilangan perasaan kepada orang lain, tidak peduli. Itulah sikap hidup yang belum dibaharui di dalam Kristus. Di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 berbicara tentang hidup yang sudah dibaharui di dalam Yesus. Hidup orang yang sudah dibaharui di dalam Yesus akan menampilkan yang baik, akan selalu terkoneksi dengan Tuhan, akan selalu terhubung dengan Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, terkoneksi artinya kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan bersekutu kepada Tuhan. Seperti jaringan kita, kalau tidak terkoneksi dengan Tri, maka FB, IG, WA, semuanya kita tidak bisa buka aplikasinya, cuma muter-muter saja. Tetapi kalau terkoneksi dengan jaringan, maka gampang, lancar, jaya. Apapun aplikasi yang kita buka akan lancar. Tapi kalau hidup kita terkoneksi dengan Tuhan, hidup kita juga akan lancar, diperbaharui dari hari ke hari. Pikirannya, rohnya diperbaharui. Di ayat yang ke-20 kalau kita baca sampai ayat yang ke-24 itu berbicara orang yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Jadi kalau sudah dibaharui, akan apa? Dia akan mengenal Allah dengan benar. Pikirannya tidak hampa lagi, sudah peka dengan situasi, peka dengan orang lain. Hidup dalam kekudusan, hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup bijak, hidup adil di dalamnya. Ketika kita hidup sudah terperbaharui di dalam Yesus. Tetapi saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan itu. Kita fokus di ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Kalau ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32 itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, kehidupan praktis kita sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh luar biasa. Lagu dari anak muda tadi, hati saya terenyuh, menangis, tapi tidak mengeluarkan air banyak, mengeluarkan air mata yang banyak. Tapi ini berbicara tentang pelayanan, bahwa walaupun aku tidak bersama
keluarga, saya siap melayani. Amin. Luar biasa. Anak muda sudah siap melayani apapun tantangannya, akan siap melayani Tuhan. Hujan badai yang menerpa setiap hari Sabtu tidak akan menjadi kendala bagi anak muda untuk hadir di ibadah pemuda. Amin. Apalagi di Paskah, mereka mau bikin acara yang paling meriah, akan bersaing dengan komisi wanita di tempat ini. Oh, luar biasa. Tadi saya belum sampaikan kepada ibu, jangan lupa ya, kita akan lomba membaca Alkitab dengan suara terindah. Ibu Mary tanya, seperti apa itu suara terindah, Mami? Oh, jangan takut, Bu Mary. Maksudnya membaca Alkitab dengan lancar, tidak terbata-bata, mengerti titik koma, mana tanda seru, mana tanda tanya. Di manakah engkau? Ya, di mana? Ya, dengan suara yang terindah, yang bagus, juara 1, dapat hadiah lagi. Saksikan ibu-ibu di tanggal 22 April. Masih beberapa bulan lagi untuk latihan membaca. Ya, latihan membaca dengan memakai baju kebaya masa kini. Pasti FB penuh nanti foto-foto ibu-ibu cantik dari Baka 2. Ya, udah siap ya. Ini adalah salah satu bentuk kita di dalam melayani Tuhan. Oh iya, saya membaca Alkitab dengan baik. Bukannya berarti kita tidak bisa membaca Alkitab. Kita sudah bagus membaca Alkitab selama ini. Tetapi sekarang kita mau, oh iya ya, saya mau baca sesuai dengan letak-letaknya, dengan tata bahasanya. Ya. Anak muda, saya percaya bahwa kegiatan lebih heboh dari ibu-ibu. Saya tidak mau kasih masukan dulu sama anak muda, biarkan mereka cari sendiri dulu. Ibu-ibu, kita tutup rapat-rapat, apalagi kita yang melakukan. Ya, jadi supaya anak muda berusaha sendiri dulu. Cari lombanya apa. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini? Karena itu buanglah segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu kita adalah sesama anggota. Kita adalah anak-anak Tuhan di tempat ini, sesama anggota di tempat ini. Mari kita memperkatakan yang benar. Ya. Ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan, kita harus mengatakan sesuai dengan kebenaran. Di Matius dikatakan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak, selebihnya dari iblis. Kalau kita karang-karang berarti itu dari iblis. Katakannya kalau ya, katakan tidak kalau tidak, selebihnya dari iblis. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya, yang mau bertekad tahun ini mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, saya tidak akan gentar di dalam mengiring Tuhan. Ya, akan terseleksi, akan terbukti, akan terjawab oleh waktu yang ada. Bertahan 3 bulan, bertahan 1 bulan, atau bertahan sampai akhirnya. Amin. Akan teruji oleh waktu. Setiap pelayan Tuhan akan teruji oleh waktu yang ada. Benar atau tidak? Marilah kita belajar melatih diri kita. Saya benar atau tidak? Berkatalah yang benar. Buanglah segala dusta di dalam hidup kita. Jangan sampai kita membohongi satu dengan yang lain. Kita ini adalah sesama anggota tubuh Kristus. Jangan sampai kita tipu. Tata
Suryadi udah minum kopi belum? Belum. Tidak jujur. Kalau sudah, katakan sudah. Boleh nambah Bu Amel? Boleh kalau masih ada kopinya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus memperkatakan yang baik. Hal yang kedua, ciri khas sebagai anak Tuhan. Di ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ciri yang kedua, pertama tadi perkataan yang baik. Kedua, jangan menaruh dendam. Jangan menaruh dendam kepada yang lain, satu dengan yang lain. Kita ini sesama anggota tubuh, satu keluarga di tempat ini. Tetapi kalau kita menaruh dendam satu dengan yang lainnya, pertumbuhan iman kita tidak akan bertumbuh. Bahkan kita tidak akan diberkati. Kenapa? Karena kita dendam terus. Saya tidak akan mengampuni dia sampai selama-lamanya. Sampai akhir hayat pun saya tidak akan mengampuni dia. Karena dia sudah terlalu berat menyakiti saya. Hatiku ini sudah tersayat-sayat, Bu Amel. Oh, Tuhan Yesus lebih dari itu. Dicambuk, dipaku, disalib. Kita kan belum disalib kan? Tetapi dalam mengiring Tuhan, kedagingan kita harus tersalib di dalamnya. Mampukah kita melewati itu? Tuhan mengajarkan kita jangan sampai matahari terbenam. Kalau kita kan kalau belum seminggu setahun kayaknya kurang afdol menaruh dendamnya. Nah kalau sudah tahunan tuh sudah mulai agak-agak lupa, saya mengampuni dia. Tetapi kalau saya lihat dia, gimana ini? Nah ini dia ini. Jangan sampai matahari terbenam. Terlalu lama. Sesama anggota pemuda jangan ya. Ada yang musuhan gak ini? Gak ada ya? Bagus. Suami istri ada yang musuhan? Berarti pada musuhan dong. Gimana suami istri ada yang musuhan gak? Gak ada ya. Semuanya baik-baik saja. Tidak sampai 5 menit sudah baikan. Dilirik-lirik. Aduh gak enak juga ini kalau gak ngomong. Jadi bolak-balik ke sana kemari bagaimana supaya dia nyapa aku gitu. Kok nggak tergerak hatinya juga sih menyapa aku? Ya udah deh saya langsung aja. Ayo Pak, ayo Ma, kita makan. Oh, jadi tidak sampai 5 menit. 5 menit lagi. Gitu. Tidak sampai 5 menit sudah baikan. Coba tepuk satu sama lain. Jangan sampai 5 menit. Jangan sampai 5 menit karena sekarang pada ngantuk. Jangan sampai 5 menit ya, karena lebih daripada 5 menit itu tidak baik. Ngantuk. Nggak sampai 5 menit menaruh dendam kepada orang lain, apalagi suami istri, jangan. Di gereja juga jangan sampai 5 menit, walaupun terkadang kita mendengar omongan yang tidak mengenakan. Tuhan, ampuni aku, jangan sampai 5 menit. Lupakan semuanya, karena hidup kita sudah diperbaharui di dalam Yesus. Amin. Jadi mudah memaafkan. Senyum kiri kanan. Senyum dulu, ini tanggal 23 Bapak Ibu Saudara. Tanggal 23 harus senyum lebar, walaupun isi dompet tidak ada. Tetapi kita tetap senyum. Harus sukacita. Ya, harus sukacita senantiasa. Pertama tadi perkataan yang baik. Kedua, jangan menaruh dendam. Di ayat yang ke-28, orang yang mencuri janganlah
ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Artinya kita harus saling tolong menolong. Jikalau kita tidak baik, dulunya tidak baik, ya, karena sudah dijelaskan di ayat 17-19. Berhenti melakukan yang tidak baik. Sekarang bekerja sendiri, tidak boleh mencuri lagi. Hukum Taurat yang keberapa itu, Kayo? Yang keenam, ya, jangan mencuri. Jangan lagi lakukan itu. Bekerjalah. Ketika engkau bekerja, engkau akan diberkati, bahkan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Nah, kita diajar pada hari ini, jangan berpangku tangan. Seperti apa berpangku tangan? Maksudnya hanya duduk santai-santai saja, tidak melakukan apa-apa. Kerja bakti, tidak melakukan apa-apa. Anda kesana kemari, udah kelar, tanpa melakukan apa-apa. Jangan menyusahkan orang lain. Kita juga perlu bekerja, ya. Apapun yang hendak kita capai, mari kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita diberkati, bahkan kita bisa berbagi kepada orang lain. Selama liburan semester pertama kami di TK, kami tidak bisa menikmati libur dengan baik karena kami kerja bakti. Bikin jalanan supaya nggak bensin. Luar biasa. Ada yang ngadu semen, ada yang angkat pasir. Tukang hanya satu, tapi kenainya 5. Saya, Abang Asas, Kak Asti, Kak Teti, sama kami istin, 5 orang naiknya. Makanya pas ada yang pasang keran di Pak Cimo, nggak bisa istirahat. Kenapa? Sudah ada, Asti sudah nunggu. Habis ditaruh yang satu tutup, kasih ini Pak, satu udah kasih semen. Jadi nggak ada lagi istirahat. Luar biasa, nggak ada istirahat. Sebenarnya 2 hari kelar menyelesaikan bikin keramiknya. Tetapi ketika pas ngecat plafon, kata Pak Cimo, saya ajak. Karena kami bilang, Pak, kami cat ya, biar Bapak nanti tinggal paku-pakuin aja di atas dan cepat. Maksudnya supaya tidak berat biayanya, maksudnya. Kata Pak Cimo, jangan aku aja. Aduh, luar biasa. Itu kerjasama yang sungguh luar biasa. Kami kerjasama, ya, kerja, tidak ada yang berpangku tangan, ya. Ya, itu seperti itu. Pak Cimo bilang sama kami, waduh, luar biasa ya, kakak-kakak yang di TK seperti wanita Cina. Hah? Emang wanita Cina itu seperti apa, Pak Cimo? Mereka kerja terus, tidak berhenti. Oh, ini kami lebih dari wanita Cina, Pak. Ya, kelar. Pas selesai, udah bikin jalanan supaya tidak becek. Karena kami sudah bayar. Karena saat itu saya mengikuti kegiatan OSEDA. Karena Pak Anu ketua OSEDA selama 1 periode. Saya harus menghadiri sebagai istri kedua. Saya harus hadir, ya. Nah, saya bilang Kak Wistin nanti kasih Pak Cimo kayak ini ya. Gak apa-apa, barang-barang juga udah diambil, gak apa-apa. Nanti jalannya kita aja yang bikin. Semen berapa? Karena kita udah tahu perbandingan semen. Kalau bikin keramik sekarang, jadi saya tahu, oh iya ya, ternyata perkalian bikin keramik itu saya sudah tahu. Jadi saya tidak bisa dikadalin lagi kalau saat ini tukang, karena saya hitung. Ternyata tinggal dikali ini. Pasirnya, semennya, oh ya segini. Oh, ternyata kita juga bisa bikin keramik tinggal tok-tok doang. Terus Pak
rajin loh. Bilang sama Kak Wisti, kok aku udah dibayar sih? Masih nggak balik lagi? Enggak Pak, nanti kalau kami butuh lagi kami panggil. Ya, terus ada yang, bagaimana kita mau panggil lagi? Bagaimana? Ya kita bikin aja. Bekerja dengan luar biasa. Ya. Jadi untuk bikin jalanan juga kalau butuh tenaga, panggil kami sudah bisa. Perbandingan semen dan pasir kami tahu. Ya. Ya, dan mau pasang karpet juga bisa sekarang. Karena kami sudah terlatih di TK. Supaya rapi, ternyata kami sudah tonton di YouTube. Ada triknya. Jadi mantap. Saling kerjasama dengan yang lainnya. Luar biasa. Jadi kami tidak manggil tukang lama-lama. Kami sendiri yang kerjakan. Hemat. Ada yang bikin sirup, ada yang pecahin batu es. Mereka bilang sama saya, terus Kak Amen gimana? Kita minum boba nggak? Boba nanti aja. Saya belum waktu sampai sekarang belum. Bobanya belum dibeli. Saya bilang minum sirup aja lebih hemat. 1 termos 1 hari. Esnya cuma 4.000. Sirupnya 1 botol 2 hari. Diminum boba 10.000 1 cup. Coba bandingkan. Itulah ibu hidup ekonomis. Jadi kita tidak menyusahkan orang lain. Amin. Kita harus bekerja ya jemaat Tuhan. Jangan berpangku tangan. Karena bulan April kita mau bangun. Datang ke tempat ini nggak punya uang, ya nggak apa-apa. Kita bisa kasih tenaga kita. Ambil batunya, dekatin terus tukangnya sampai dia bisa berdiri. Aduh, mau buka HP juga sudah nggak bisa. Kenapa? Sudah ditungguin. Ini Pak, nggak bisa ini Pak. Luar biasa. Ya tapi itulah penyertaan Tuhan. Saya udah, aduh Tuhan jangan sampai saya sakit. Karena kalau saya terlalu capek kerja, karena saya sudah 3 kali operasi, saya kali cepat kelelahan dan sakit. Dan saya bersyukur sampai sekarang sehat kecuali ke Asti. Karena kebanyakan minum es. Bukan sirup dan boba. Hal berikutnya. Tadi saya udah bilang jangan ada perkataan kotor ya di ayat yang ke-9 yang pertama tadi. Di ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, artinya kita harus lemah lembut satu dengan yang lain, penuh kasih mesra. Bukan berarti bermesra-mesraan, tetapi kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus menunjukkan kasih yang lemah lembut. Amin. Ketika kita menunjukkan kasih yang lemah lembut, jemaat Tuhan juga diberkati. Kita diberkati, jemaat Tuhan diberkati. Amin. Ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Pertama tadi perkatakan yang baik. Kedua, apa tadi yang kedua? Jangan menaruh dendam. Ketiga, bekerja. Keempat, lemah lembut sopan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.